Sobat Isigo TV, sekarang kita ingin bincang-bincang mengenai isu-isu terhangat nih. Sekarang kan akhir-akhir ini kita banyak banget membaca atau lihat di media-media online tentang kecelakaan. Dari yang salah satu dari artis sampai dengan transportasi umum. Nah, dari sisi GPS saya sudah bersama dengan Pak Adrian, salah satu dari head dari tim IT Support. Mungkin Pak Adrian bisa dibantu nggak sih Pak? Atau kita bisa nggak sih memberikan solusi dari sisi Isigo GPS terkait berita-berita yang mengenai kecelakaan ini? Nah, terkait dari teknologi IoT yang kita gunakan ini, mungkin bisa Pak Adrian jelaskan. Oke, terima kasih Mbak Dini, Sobat Isigo TV ya Mbak ya, sebutannya ya. Jadi yang pertama kita turut prihatin ya Mbak ya, dengan maraknya kecelakaan yang beruntun di ibu kota terkait dengan public transportation ya. Sebenarnya ada peran IoT yang bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir ya, kecelakaan tersebut. Ya, misalkan ya kita ingin memonitor ya perilaku berkendara dari driver tersebut, itu sangat mudah sebenarnya dengan dibantu data-data dari IoT tersebut. Sebagai contoh nih yang kita terapkan di Isigo GPS, kita siapkan sebuah dashboard Mbak Dini, di mana dashboard tersebut dapat memonitoring ya perilaku dari pengemudi ya. Bisa dari overspeeding misalkan, apakah dia melewati batas kecepatan yang sudah ditentukan ya, atau masuk kategori average atau malah di bawah average gitu. Lalu selain overspeeding, user dapat melakukan dashboard tersebut untuk memonitoring fatigue. Ini sangat penting nih, karena biasanya kecelakaan itu disebabkan dari sisi human ya, paling besar ya, penyumbang faktor terbesar untuk penyebab kecelakaan, entah itu mengantuk, ya kelelahan dan sebagainya. Jadi sebagai contoh nih, saya tampilkan di layar ya, di dashboard yang kami tampilkan ini bisa memonitoring ya kendaraan-kendaraan mana saja yang sudah masuk kategori overspeeding dan fatigue. Itu dua hal yang paling umum di bidang parameter penilaian. Oke Pak, berarti poinnya ini harus dipasangkan GPS di dalam kendaraan untuk mendapatkan informasi tentang ini? Pastinya begitu. Jadi data yang ditampilkan ini adalah data dari GPS ya. Sebagai ilustrasi ya, misalkan untuk berkendara di dalam kota ya, di koridor busway misalkan Transjakarta ya, itu misalkan kita tentukan speednya itu nggak boleh lebih dari 60 km/jam. Nanti si user bisa setting ini. Kalau di atas 60 berarti warnanya merah ya, masuk kategori poor gitu ya. Lalu kalau ada interval berikutnya, middle-nya average-nya berapa, lalu boot-nya tuh di average berapa. Itu bisa termonitor dalam chart donut ini. Dari sisi fatigue juga sama. Misalkan kalau menurut peraturan kan kita maksimal berkendara tuh misalkan 4 jam harus beristirahat 30 menit. Nah, dashboard ini pun juga akan menampilkan berdasarkan settingan yang disesuaikan oleh user. Misalkan user ingin dipersempit untuk waktu drivingnya hanya 2 jam saja, dia nanti disetting tuh kalau dalam waktu 2 jam itu GPS-nya masih menyatakan ACC-nya on atau driving, si driver belum mematikan kendaraan, itu kan kasih warning. Nah, nanti dicatat atau dicatat kendaraan mana saja ini yang sudah dianggap fatigue. Nah, sehingga nanti dari tim monitoring itu dapat melakukan kontak dengan si driver untuk memberikan peringatan bahwa ini harus seperti itu Mbak. Berarti memang tadi kan juga Pak Adrian sempat mention mengenai peraturan ya, berarti memang sudah ada peraturan mengenai fatigue itu sendiri kan? Ya, kalau peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah yang mengatur berapa lama sih maksimal si pengemudi itu boleh mengendarai kendaraan. Berarti untuk GPS safety-nya pun juga kita sudah sesuai dengan regulasi pemerintah ya Pak ya? Ya, untuk di Isigo sendiri, seluruh device yang diinstal di kendaraan user kami itu sudah memenuhi regulasi yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu GPS yang support data perilaku berkendara dari si pengemudi. Oke. Oke Pak, tadi kan juga Pak Adrian sempat mention mengenai peraturan dari pemerintah terkait fatigue ya Pak ya? Yeah. Oke, dari peraturan fatigue itu sendiri menjelaskan 2 jam perjalanan itu diwajibkan istirahat 15 menit. Dan kemudian apabila 4 jam perjalanan itu diwajibkan istirahat minimal 30 menit. Berarti itu bisa disetting dong Pak ya, untuk di sistem itu sendiri? Iya, benar Mbak Dini. Jadi untuk fatigue sendiri, user Isigo dapat men-setting sesuai kebutuhan. Ingin mengikuti atau sesuai regulasi ya berarti yang tadi ketika drivingnya itu 2 jam, maka si driver wajib ya, parking atau mematikan kendaraannya itu minimal 15 menit.
itu kita masukkan ke dalam kategori fatigue ya. Di chart ini dapat kita lihat ya. Jadi nanti kalau ada kendaraan yang melebihi parameter yang kita sudah setting, maka nanti dia akan masuk kategori fatigue berwarna merah, sehingga akan terlihat di layar monitor. Kalau kita klik list detailnya, ini kendaraan mana saja sih yang masuk kategori fatigue yang harus dimonitor secara langsung ke lapangan melalui kontak antara tim monitoring dengan driver. Kira-kira seperti itu, Mbak. Adrian, dari saya pengen tahu juga nih, dari customer Isigo ini industri mana sih yang menggunakan dari fitur atau solusi di GPS safety ini sendiri, Pak? Saya rasa seluruhnya ya, karena ini kan syarat utama dalam operasional itu adalah sebisa mungkin harus safety, ya kan. Pokoknya maksimalnya memang harga mati lah, zero accident ya. Jadi seluruh user kami itu ketika kami melakukan training ya, tentang TMS kami wajibkan untuk men-setting minimal overspeeding gitu ya, atau fatigue, sehingga tim monitoring itu dapat mengkontrol ya secara langsung ya, karena ini kan bisa kita setting melalui dashboard dan juga bisa kita kirimkan alert ke Telegram ataupun email, Mbak Dini, sehingga monitoringnya bisa dilakukan secara pasif dengan cara ya tadi, ketika ada notifikasi overspeeding itu akan push ke email ataupun ke akun Telegram si tim monitoring. Oke, berarti usernya ini dari Pak Adrian, industrinya itu berarti ada industri logistik, Ada. angkutan penumpang, Betul. Ada. angkutan muatan pastinya ya, Pak ya. Oke, jadi memang apalagi krusial banget ya Pak untuk muatan ataupun penumpang, apalagi kalau yang muatan pun juga ingin sampai sampai tujuan lah intinya ya Pak ya, untuk muatan-muatannya juga kan gitu. Nah, yang banyak orang-orang lupa adalah ya yang bawa barang pun ada penumpang juga, si driver itu penumpangnya. Jadi tetap kita harus jaga keselamatan si penumpang tersebut. First safety Iya, first. safety first. Tadi kan Pak Adrian juga sudah menjelaskan reportnya pun dia melalui Telegram ya Pak ya? Iya, Alertnya. notifikasi alert, betul. Apabila nih jika sudah ada case, mungkin ada customer dari Isigo mungkin bisa jelaskan case yang memang si armada itu atau kendaraannya mengalami kecelakaan, crash. Nah, mungkin dari si customer ingin tahu nih, ini penyebabnya dari mana sih? Memang kasih dari ugal-ugalan atau memang dari kondisi kendaraannya yang tidak bagus? Nah itu bagaimana Pak cara menyediakannya? Menarik nih pertanyaannya. Biasanya kan setiap kali ada kecelakaan yang akan dicari adalah permasalahannya ya. Apa sih penyebabnya? Kebetulan di dalam device yang kami install di kendaraan-kendaraan kami itu sudah dapat merecord ya, log dari GPS tersebut itu selama 10 detik sebelum impact itu terjadi, Mbak Dini. Jadi mungkin saya akan coba simulasikan ya Mbak Dini ya, terkait dengan data-data black box yang tersimpan di device yang terinstall di kendaraan ya. Biasanya kan ketika ada impact, kita kan mencari tahu ya, itu sebelum impact tersebut apa saja sih yang dilakukan oleh si driver ya. Apakah ada usaha untuk melakukan pengereman ya, ada usaha untuk melakukan akselerasi dan sebagainya. Lalu bukan hanya sebelum impact terjadi, setelahnya pun juga tetap terrecord. Dari data tersebut itu bisa kita jadikan data penyelidikan ya, untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut. Sebagai contoh misalkan nih, 10 detik sebelum terjadinya kecelakaan itu kecepatannya terpantau di 100 km per jam. Lalu beberapa detik kemudian turun di 80 km per jam, lalu tiba-tiba langsung hilang speednya 0. Nah, dari situ kan akan terlihat apakah dari sisi driver atau melakukan sesuatu nggak sih untuk menghindari kecelakaan tersebut, atau justru malah tanpa adanya perilaku tersebut itu yang menyebabkan kecelakaan. Kira-kira seperti itu gambarannya, Mbak Dini. Oke, berarti memang memudahkan juga selain kita mencegah untuk kecelakaan, tapi memang apabila terjadi insiden dari GPS pun kita bisa memberikan atau mensajikan laporan-laporan tersebut ya Pak ya? Data pendukungnya. Data pendukungnya. Oke, baik. Sifatnya saintifik gitu ya justru ya. Oke, baik. Berarti memang teknologi IoT ini termasuk dari GPS memang sangat banyak sekali ya Pak ya, yang bisa kita bantu juga kepada para customer kita gitu. Betul, Mbak. Oke, Sobat Isigo TV, mungkin sekian dari pembicaraan kita hari ini. Apabila nanti kita akan ada lagi nih topik-topik pembicaraan hangat, isu-isu hangat yang akan kita berikan untuk Sobat Isigo TV. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.